Kejadian almarhum ini yang harus dikritik tuh vertikal. Kenapa sampai dokter komunikasi nggak proper di medsos? Satu, udah tahu praktek komunikasi nggak proper. Dua, tiga, kenapa sampai keluhan almarhum tuh muncul di medsos? Nomor empat, apa ada yang salah dengan pasien BPJS? Kok sampai keluhan BPJS itu muncul terus? Lima. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di Viralin. Bantu viralin ya. Ini beberapa hari kemarin aku sempat bahas tentang adanya nakes yang menghujat ya Yurizal ya, yang lagi curhat di sosmed, di tweet ya. Nah, itu sempat ada yang hujat beberapa kemarin, itu akhirnya viral. Banyak yang setelah dia meninggal ya, si Yurizalnya ini meninggal dunia, akhirnya viral dan banyak netizen yang menghujat. Dari nakes-nakes yang berkomentar kurang sedap, kurang enak, dan mengolok-olok, cenderung menghina, ya. Oke, sekali lagi ya, aku ucapkan terima kasih buat semua sahabatku ya sebelumnya ya, yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen ya. Aku doain buat kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mendapatkan informasi dari YouTube kalau banyak yang nonton belum subscribe. Sekarang subscribe ya. Oke, langsung aja. Ini ada ya Dokter Tirta sampai komen ya. Karena ini memang lagi hype, lagi rame, lagi viral ya. Kita bantuin agar makin viral biar seenggaknya kita itu bisa membantu memperbaiki bagaimana yang kurang cocok, bagaimana yang kurang pas ya. Ya sama aja kita memperbaiki, ikut memperbaiki bagaimana nakes-nakes kita agar lebih baik lagi gitu maksudnya. Selain itu juga BPJS-nya lebih baik lagi gitu. Terus juga netizennya lebih baik lagi. Pasti itu. Langsung aja kita gaskan. Ini adalah nakesnya. Dengan adanya kejadian almarhum ini, yang harus dikritik tuh vertikal. Kenapa sampai dokter komunikasi nggak proper di medsos? Satu, udah tahu praktek komunikasi nggak proper. Dua, tiga, kenapa sampai keluhan almarhum tuh muncul di medsos? Nomor empat, apa ada yang salah dengan pasien BPJS? Kok sampai keluhan BPJS itu muncul terus? Lima, emang sebenarnya sistem BPJS yang benar kayak apa? Enam, emang dokter itu kenapa sih sensitif dengan pasien BPJS? Tujuh, ya itu yang harus dikritik. Sistem vertikal ya. Dan kalau ditanya, ya itu nggak ada diajari di kuliah kedokteran. Itu S2 rata-rata manajerial. Sekarang kalian tahu kan, tidak semua dokter harus berpraktek. Dengan adanya kejadian almarhum ini Ya. Makanya ya, sama siapapun itu, nggak tahu itu orang biasa seperti kita, rakyat biasa, nggak tahu like teman-teman pejabat, nakes, terus pemerintahan, terus juga influencer-influencer, tetap kita itu tidak dibenarkan kalau menghujat. Sepuyeng apapun urusan kita, semasalah apapun urusan kita, kita itu kalau ada orang yang sakit kayak gitu kan, walaupun nggak sakit ya, siapapun itu tidak berhak untuk dihujat. Jangan sampai kita menghujat. Karena ya, ada pepatah mengatakan, "Mulutmu itu adalah harimaumu." Nah, itu yang sangat berbahaya, yang bisa merusak semua ya kehidupan kita. Nggak hanya cita-cita kita, masa depan kita, semuanya hancur sampai keluarga-keluarga kita ikut juga terhujat akan akhirnya. Nah, sampai sekarang ini ada nih ya dari Bang Panji juga ikut berkomentar. Kita lihat ya komentarnya, guys. Oke, seperti yang lu bisa bayangkan, tentu sangat memilukan. Ada pasien mengeluh, yang bisa menyelesaikan keluhannya sejujurnya ya adalah para nakes. Tapi orang yang justru jahat banget jarinya di sosmed justru para nakes. Nah, sebelum gue lanjut, banyak juga yang ngomongin Panji pernah bilang di sejumlah podcast, tepatnya belakangan ini di podcast Helmi Yahya dan juga di Showcase Mas. Di dua podcast ini gue bilang bahwa ada satu topik yang gak pernah gue bahas di stand up. Pengen sih, keresahannya gede banget, tapi nggak pernah gue bahas di stand up. Itu adalah kedokteran, para nakes ini. Terus banyak yang mention, pantesan Panji pernah ngomong
dia nggak berani. Ini aja ada pasien ngeluh langsung dicaci maki. Nih Mas Panji ada topik, ini yang waktu itu lu bahas lu nggak mau, ini yang waktu itu lu bilang lu nggak mau bahas ya. Banyak banget. Dan mungkin lu bertanya-tanya, kenapa akhirnya Panji sekarang ngebahas? Karena ini siniar. Oke, seperti yang lu bisa. Susah sih memang ya. Di suatu sisi, kalau seandainya ada ketidakadilan di nakes itu kan kebanyakan yang akan membantu kita ketika kita sakit ya. Tapi gimana gitu loh. Kita tuh seperti dipertemukan pada sesuatu yang kurang enak. Kita disuruh menjadi wajib sebagai memiliki BPJS ya, sebagai anggota BPJS ya. Kita diwajibkan bayar setiap hari. Ketika kita mau menggunakannya, pelayanannya gara-gara mungkin ada permasalahan pembayaran BPJS kepada nakes-nakes kepada rumah sakit ini, akhirnya nakes banyak ya yang mungkin kurang puas dengan pelayanan BPJS, akhirnya berdampak juga pada pemilik BPJS, pengguna BPJS, seperti itu kan. Ini sebenarnya tuh lingkaran setan gak sih? Ini pernah terjadi juga pas waktu aku menjadi salah satu penyelenggara pemilu ya. Nah, banyak sekali dukungan-dukungan kepada salah satu calon ini yang diambil dari dukungan perorangan ya. Ternyata data-data berikut itu diambil secara comot yang kita nggak tahu dari mana datanya. Akhirnya kita disuruh verifikasi. Sedangkan yang diverifikasi pun ternyata dia juga nggak tahu dia dukung yang bersangkutan itu atau tidak gitu. Sama kayak gitu ceritanya. Jadi kita tuh dipertarungkan di bawah dengan peraturan-peraturan yang aneh ya. Jadi tidak hanya dengan itu, tetapi juga dengan sesama penyelenggara. Nah, pengawas dengan penyelenggara seperti KPU itu kita juga dipertempurkan di situ. Data dari KPU itu ditutup ya, ditutup. Sedangkan dari Bawaslu-nya disuruh memonitoring. Sedangkan kita yang dimonitoring aja datanya kita nggak tahu. Akhirnya kita bentrok di situ. Aneh gitu kadang aneh tapi itu terjadi di sini kan. Nah itu salah satunya yang membuat kita ya kurang gitulah. Ya kita lihat lagi ya yang selanjutnya guys. Aku tuh ngerasa aku tuh orangnya cukup berhati dingin. Jadi aku tuh susah untuk empati sama orang yang aku nggak kenal. Apalagi yang cuma lewat-lewat di sosmed gitu, misalnya di Instagram atau di Threads atau di mana. Aku tuh biasanya cenderung nggak peduli gitu, cenderung stoik, cenderung kayak ya udah lewat aja orang nggak kenal juga gitu. Tapi untuk kasus kali ini aku benar-benar sampai kayak aku baca itu sampai kayak dek gitu, sampai kayak dadaku tuh sesek gitu. Aku ngerasa kayak, wih, manusia tuh bisa sejahat ini loh gitu. Ini ceritanya ada satu orang mas-mas ini namanya Yurizal Trik ini kalau di Threads. Dia tuh bikin postingan lah, dia curhat 8 jam belum dapat ruangan nih. Jadi ceritanya dia lagi sakit, lagi di rumah sakit gitu. Nggak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS, dia bilang gitu. Ya menurut aku sih wajar ya 8 jam dianggurin kondisi kita sakit, nggak enak badan, disuruh nunggu 8 jam, orang mah kesel gitu. 1-2 jam pertama mungkin dia udah berusaha sabar-sabarin gitu, masih kayak kak belum ya, ya sabar dulu ya kak belum ya sih sabar dulu. Jam ketiga keempat orang udah mungkin mulai emosi gitu, ini kok lama banget gak dimasuk-masukin, saya ini sakit loh, saya bukan nongkrong di sini. Jam ke-8 menurut aku cukup wajar untuk dia sekesal itu, saya emosi itu, akhirnya dia bikin postingan ini gitu. Ini menurut aku masih cukup bagus nih, dia nggak nge-spill rumah sakitnya di mana, dia nggak ada marah-marah, nggak ada maki-maki, nggak ada ngomong kata-kata kasar dan lain-lain. Setelah dia posting ini, ada beberapa oknum nakes yang nge-reply ke postingannya dia. Ini beberapa yang aku ketemu ya. Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar apalagi kalau itu di RS rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan, boleh gue bilang sesuatu, lo goblok banyak bacot. Ini ada lagi nih, kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya BPJS atau enggak, BPJS banyak yang make. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah, nakes RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakatnya malah gini. Potong aja kak nadinya nanti juga cepet dapet ruangan. Serangan jantung mas nek pengen cepet IGD langsung cath lab terus budal ICU. Dan sekarang orangnya tuh udah katanya gara-gara ya telat ditanganinya penyakitnya dia ini. Nah terus udah gini gimana coba? Mau gimana? Mau minta maaf gimana? Orangnya udah nggak ada. Gue baca tuh sampai kayak, hah?
Ini orang sakit loh. Orang sakit, dia ke rumah sakit pingin berobat, nggak dilayan-layani sampai 8 jam, nggak tahu lah kenapa, aku nggak ngerti. Aku bukan nakes, aku bukan dokter, bukan perawat, nggak ngerti. Apa yang bikin selama itu aku nggak ngerti. Tapi menurutku 8 jam sih keterlaluan. Itu kalau orang sakitnya parah, ya bener udah keburu berangkat gitu. Aku kadang-kadang yang demam pilek, batuk pilek, tok aja rasanya kayak udah kayak, ayo aku pengen cepet diobatin, aku cepet diinfus. Ini kita nggak tahu dia sakitnya kayak gimana gitu. Dibiarin, digeletakin aja gitu 8 jam. Dan bisa-bisanya waktu dia share cerita nggak enaknya dia gitu, pengalaman kurang enakannya dia, malah dibalesin sama oknum-oknum nakes yang sebenarnya tugas mereka harusnya adalah untuk mengobati orang-orang sakit. Gitu jawabannya. Itu tuh ruang jenazah loh, kalau mau cepet potong aja nadinya pasti dapat ruangan. Dasar lu udah miskin duit, miskin ilmu, goblok, banyak bacot. Gak ngerti, aku gak ngerti. Ngeri. Manusia itu sejahat itu tuh bisa ternyata. Ngeri, sumpah ngeri. Aku juga ngeri loh, kemarin sempet berkaca-kaca gimana gitu kan. Ya ampun, bisa juga kayak gitu ternyata. Gila sih, gila. Dan ada nih yang bikin gongs lagi guys, bikin gongs lagi nih. Lihat nih. Fakta mengejutkan, pegawai RSUD hina pasien BPJS, ternyata anak anggota kalian baca sendiri. Gila nggak sih? Gila ini mah, gila. Ya. Terus ternyata di daerahku juga kebagian juga dong. Lihat nih. Ikut hina pasien BPJS meninggal, dokter Puskesmas D Malang dinonaktifkan. Yang mana nih guys, kita lihat ya. Nih dia. Kita gedein, bisa kelihatan nggak guys nih guys? Nah. Nih, Hardiana namanya. Kau masuklah ke triase merah dulu Zal, nanti cepet kau dapat kamar. Lengkap dengan ventilator dan monitor bunyi tititnya. Gila. Ini mah gila, sumpah gila. Nah, ini adalah pernyataan resmi dan permohonan maaf ya. Sehubungan dengan beredarnya informasi yang menjadi perhatian publik di beberapa platform media sosial saat ini yang dikaitkan dengan salah satu staf UPT Puskesmas Pakisaji, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Manajemen Puskesmas Pakisaji telah mengambil langkah tegas dan menindaklanjuti permasalahan tersebut secara internal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami menjamin peristiwa ini tidak berimbas pada kualitas layanan. Seluruh jajaran Puskesmas Pakisaji tetap beroperasi seperti biasa dan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, profesional dan sepenuh hati bagi masyarakat. Pakisaji pada 5 Agustus kemarin. Ya, begitulah. Ya. Karena memang benar kalau mulutmu, sekarang bukan mulutmu ya, tapi jempolmu adalah harimaumu yang siap menerkam. Kalau jempolmu seenak udelmu, siap-siap nanti kamu akan diterkam sama harimau. Ya. Udahlah, capek ya. Ini masih tentang nakes, masih ada lagi keresahan-keresahan tentang pendidikan. Gila sih. Ternyata permasalahan di dunia ini banyak banget ya, di Konoha ini ya. Oke, sekian, terima kasih buat semua sahabat-sahabatku semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ya, tetap bantu untuk ningkatin channel ini agar lebih besar lagi. Dan bantu untuk viralin yang kurang ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Hormatku buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.